Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marisa Sernabila dengan NIM 22433111026. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk melengkapi tugas kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama saya akan mewawancarai Ketua Duta Anti Narkoba Kota Pematang Siantar. Oke, halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi juga. Oke, Pagi menjelang siang. sebentar. Jadi di sini kan ada tugas aku untuk mewawancarai seorang pemimpin. Nah, di sini kamu kan Betul. sebagai ketua di Duta Anti Narkoba tahun 2023 ya. Di sini aku Ya, betul. ada 4 pertanyaan yang harus ketua jawab ya. Oke. Oke, jadi kita mulai aja ya. Pertanyaan Oke. pertama itu, permasalahan apa yang menjadi hambatan selain selama kamu menjadi seorang ketua di Duta Anti Narkoba? Oke, terima kasih Mar. Untuk pertanyaan pertama, jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan, itu sebagai ketua, ya aku sudah kurang lebih setahun menjabatani sebagai ketua Duta Anti Narkoba Kota Pematang Siantar tahun 2023-2024. Jadi permasalahan yang memang cukup menjadi tantangan, cukup menjadi polemik ketika aku menjabat itu di bagian sumber daya manusianya, di bagian SDM-nya. Jadi ya di kami sendiri itu kurang lebih cuma ada kurang dari 15 orang. Jadi kami memang cukup kesulitan dalam permasalahan SDM, di mana juga kan tiap orang ini, tiap SDM ini berbeda-beda backgroundnya. Jadi ada yang mungkin ada yang sedang perkuliahan, ada yang juga masih pelajar. Jadi kala itu untuk menyeimbangkan atau membuat sebuah kegiatan, eh, sebuah kampanye atau edukasi gitu sebagai bagian dari Duta Anti Narkoba ke sekolah-sekolah itu menjadi polemik karena waktunya yang mungkin kadang bertabrakan dengan perkuliahan atau mungkin juga belum ada di Siantarnya kala itu kan. Jadi memang masalah SDM ini yang juga kemudian juga permasalahan waktu itu juga menjadi salah satu permasalahan, di mana juga eh, ada juga permasalahan dengan pihak-pihak, misalnya masih kurang terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Itu juga salah satu menjadi memperlambat arah pergerakan dari kami, terlebih dari gue pribadi melihat ini sebagai suatu permasalahan gitu. Oke, baik, terima kasih pada Ketua Duta Anti Narkoba. Ini pertanyaan keduanya itu, apa pengalaman menarik yang pernah kamu dapatkan selama menjabat sebagai ketua? Oke, Boleh jawab. kalau berbicara tentang pengalaman menarik, tentu banyak pengalaman menarik, terlebih yang aku gelut ini, aku yang jabat ini sebagai Ketua Duta Anti Narkoba, yang mana ini juga bagian dari BNNK, Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar sendiri. Jadi salah satu yang mungkin jadi pengalaman yang menarik aku pribadi telah bisa berkunjung ke kantor BNNK, di mana pada saat itu juga betul-betul diwadahi, betul-betul disambut dengan baik oleh Ketua BNNK dulu, yaitu Bapak Tuanku Harianja. Nah, kemudian juga beliau juga beserta dengan jajaran lainnya itu betul-betul mendukung pada saat itu. Kami itu merupakan salah satu hal yang menarik. Kemudian juga eh, bisa bertemu dengan beberapa pejabat-pejabat lainnya, orang-orang instansi pemerintah ketika kami melakukan pemilihan duta anti narkoba yang baru, maupun ketika kami sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan atau event, baik itu juga secara roadshow lakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ataupun dulu saat itu secara ada kegiatan-kegiatan offline dengan beberapa kolaborasi dengan partner-partner lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang menarik banget bagi aku pribadi, karena
adanya terbentuk sinergitas dengan pihak-pihak lain, instansi-instansi lain gitu, bisa mengenal mereka lain gitu, itu merupakan salah satu hal yang menjadi bagi pribadi fondasi yang baik dalam membangun suatu hubungan dan mendapatkan relasi yang baik gitu sih. Itu yang menjadi pengalaman aku yang Dapat terbaik. relasi yang baik itu ya. Betul, betul, betul. Oke, jadi ini terus terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga itu, seperti apa gaya kepemimpinan ideal menurutmu? Oke, kalau berbicara tentang gaya kepemimpinan ideal itu tak luput juga bagaimana selain pemimpin juga dari SDM-nya sendiri. Karena kalau aku pribadi berbicara gitu kan, eh, kalau dari aku pribadi gaya kepemimpinan sekalipun juga akan bergantung dengan SDM-nya. Jadi kalau kalau dari aku dikatakan gimana sih gaya kepemimpinan yang ideal? Itu gaya kepemimpinan ideal itu adalah gaya kepemimpinan yang bisa mengayomi, bisa terbuka dengan anggota-anggotanya, dan juga betul bisa mewadahi seluruh anggotanya. Maksudnya bukan, dan ketika ada permasalahan itu betul-betul secara netral dan melihat dengan secara luas, bukan kayak oh ketika ada masalah dia lebih berkeberpihakan dan yang ini menjadi nantinya akan jadi polemik gitu dan menimbulkan keretakan di anggota-anggotanya. Jadi ya kalau bagi aku pribadi itu gaya kepemimpinan yang terbuka, gaya kepemimpinan yang juga tetap tegas, tetap aktif dan juga have fun gitu. Karena kalau kita pun cuman kayak tegas-tegas saja, kalau cuman kayak eh, apa namanya, cuman terkesan kejam segala macamnya, itu cuman hanya akan memberikan dampak yang kurang enak bagi anggota-anggota kita. Jadi kita nggak bisa secara maksimal dalam bekerja juga, ataupun nggak ada terbentuk bonding atau chemistry yang baik lah gitu, suatu jalan hubungan yang baik dengan anggota-anggota, kurang lebih gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir itu, gimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan organisasi tersebut? Oke, berbicara tentang permasalahan yang ada di lingkungan organisasi itu betul-betul banyak, baik itu dari internal dan eksternal. Mungkin yang menjadi suatu polemik itu tentunya dari bagian dari dalam, akar dari dalam. Ketika kalau udah menyanggupi permasalahan tentang anggota, tentang isu atau keretakan-keretakan, nah itu yang bagi aku pribadi untuk menyelesaikannya, pertama aku harus tahu dulu bagaimana sih akar permasalahannya, bagaimana sih dari pendapat si A, pendapat anggota si B, si C, si D dan segala macamnya. Jadi memang harus tahu dulu pendapatnya bagaimana, permasalahannya bagaimana. Jangan kita langsung oh dari si A gini nih, berarti kita menyalahkan si B, kita menyalahkan si C dan segala macamnya. Bukan seperti itu. Jadi memang kita harus tahu dulu Kenapa? bagaimana POV dari mereka lainnya. Jadi kalau udah dapat semuanya, dari situ kita pelan-pelan, kalau bisa memang harus bersikap tetap netral juga, walaupun netral harus juga bersikap adil. Karena bagaimanapun tetap harus ada penyelesaian untuk hal ini, bukan semena-mena kayak kita tahu pendapatnya, kita tahu bagaimana akalnya, tapi kita diam-diam saja atau tidak menyelesaikannya. Jadi yang memang langkah konkret awalnya itu mengetahui dengan baik, kemudian juga setelahnya bersikap netral dan juga adil. Adil dalam satu sisi tidak keberpihakan kepada sisi lain, dan juga setelah itu kita harus bisa tetap saling merangkul. Arti kata kita lakukan bonding yang baik lagi ke depannya, bagaimana permasalahan ini, ketika sudah terjadi permasalahan ini kita menjadi suatu bagian ajaran atau evaluasi bagi kita ke depannya untuk bisa saling sama-sama makin erat lagi, bukan setelah ada masalah malah makin runyam, malah makin gak enakan atau bagaimana. Itu sih, biar ke depannya ketika terjadi masalah tidak lagi semakin timbul-timbul implementasi lainnya. Kemudian juga mungkin juga tidak membawa permasalahan-permasalahan tersebut ke ranah luar. Arti kata ketika ada permasalahan internal juga tidak perlu kita harus memberitahukan atau membicarakannya mungkin di media sosial kita, ataupun dengan orang lain yang mungkin belum tahu menahu gitu. Karena bagaimanapun akar permasalahan suatu organisasi itu ketika sudah dari internal dibawa keluar itu cukup, kalau bagi gue pribadi cukup berbahaya, cukup kurang enak juga, apalagi bisa menjadi momok bagi organisasi. Apalagi jika kayak di apa, duta anti narkoba ini sendiri kan, ini sebagai salah satu wadah di Kota Pematang Siantar sendiri. Jadi ketika pihak eksternal sudah pada tahu gitu kan, ada permasalahan gini-gini gono,
itu betul-betul menjadi sebuah momok yang susah untuk memperbaikinya. Jadi kalau memang ada masalah itu lebih baik memang dibicarakan dengan baik, bukan langsung membicarakan dengan pihak-pihak lain atau gosip-gosip Up dengan di pihak sosmed lain ya. gitu. Dan kalaupun misalnya belum menemukan kepuasan, bisa secara personal bagaimana untuk reach out kita, apalagi reach out saya gitu kan. Ketika misalnya mereka kurang puas nih ternyata dengan hasilnya, oke boleh kontak kontak aku, aku kurang suka dengan kayak gini gini gininya gitu segala macamnya. Biar kita tentukan lagi bagaimana solusi lainnya dari hal tersebut gitu. Jadi biar betul sama-sama enak untuk penyelesaiannya. Kurang lebih gitu, Mar. Oke, Oke, terima kasih pada Ketua Duta Narkoba Kota Matang Siantar. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga mohon maaf. Oke, terima kasih ya Tipen. Selamat siang. Oke, terima kasih juga, Mar. Selamat siang. Oke, jadi yang kedua, saya akan mewawancarai ketua dari IMSTAR. Apa sih itu IMSTAR? Nah, jadi IMSTAR itu adalah Ikatan Mahasiswa Matang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bang. Perkenalkan, nama saya Marisa Astri Nabila. Saya akan mewawancarain Abang untuk kepemimpinan. Di sini Abang sebagai ketua IMSTAR ya, Bang. Iya benar. Oke, baik di sini saya akan mulai pertanyaannya aja ya, Bang. Pertanyaan pertama itu, permasalahan apa yang menjadi hambatan selama Abang menjalankan tugas sebagai ketua di IMSTAR ini? Oke, izinnya menjawab dari pertanyaan Marisa. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rizwandi. Aku ketua ketua umum dari Ikatan Mahasiswa Matang Center atau IMSTAR. Nah, untuk ditanya permasalahan apa yang menjadi penghambat nih untuk menjalankan tugas sebagai ketua di IMSTAR itu mungkin susah menyatukan dari beberapa pemikiran-pemikiran orang-orang ya. Jadi walaupun masih dalam satu eh, lingkup daerah Siantar itu, tapi mereka kan udah di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi udah terkontaminasi nih untuk pemikiran-pemikiran yang mungkin belum bisa dicerna di suatu daerah. Jadi itu sih penghambatnya mungkin ya. Gimana untuk mendapatkan satu suara dari beberapa pikiran-pikiran. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa pengalaman menarik yang pernah Abang dapatkan selama Abang menjabat sebagai ketua di IMSTAR ini tadi? Oke, aku ingat sih waktu IMSAR tuh pertama kali program kerja yang aku pegang itu IMSAR Go to School. Jadi itu yang sangat berkesan menurut aku pribadi sebagai ketua. Kenapa? Karena itu kita bukan sebagai anggota saja, tapi memang mengundang volunteer dari luar organisasi untuk terjun nih ke sekolah untuk mempromosikan atau berbagilah ilmu kepada adik-adik SMA, yang mana itu juga bisa menunjang um, saling menunjang kami dapat exposure dan adik-adik di SMA-nya itu juga dapat ilmu dari kami. Itu sih. Baik, terima kasih Bang. Untuk pertanyaan ketiga itu, seperti apa gaya kepemimpinan ideal menurut Abang? Oke, kalau ditanya ideal ya dari sebuah pemimpin tuh bisa memecahkan sebuah masalah dengan cara yang efektif dan juga efisien dan bisa menghargailah semua pendapat orang-orang yang memberikan pendapatnya. Bisa saling Jadi merangkul gitu ya Bang? ya benar. Jadi tidak serta-merta oh pendapat si A kurang nih, gak usah diambil, pendapat si B yang lebih bagus kita ambil. Tapi itu bisa kita remukkan lagi, kita buat gimana sih keputusan si A dan juga si B ini bisa juga dihargai, bisa juga dipakai gitu.
Menurut aku sih gitu. Ya baik, terima kasih Abang. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang, pertanyaan keempat itu gimana cara Abang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan organisasi IMSTAR tersebut? Oke, kalau kita bilang untuk menyelesaikan masalah, dari aku pribadi sih sejauh ini memang sebuah organisasi pasti ada masalah ya. Ya. Nggak mungkin nggak punya masalah. Nah, untuk IMSAR sendiri itu kita kadang adain forum ataupun juga sekedar kumpul saja gitu. Jadi kayak bukan dalam lingkup IMSAR, jadi kita sebagai kawan main aja. Jadi kayak mungkin di waktu beberapa hari yang lalu ada satu kata yang membuat si kawan merasa kurang enak. Jadi kita di situ kita leburkan lagi. Jadi kita satukan visi misi lagi gitu. Jadi dikasih motivasi juga dan juga di upgrade lah untuk pemikiran-pemikirannya gitu. Jadi untuk aku sih permasalahan itu bisa diatasi dengan cara kasih jalan keluar berupa motivasi dan juga segala macamnya gitu. Oh gitu. Dia kasih motivasi-motivasi gitu ya Bang ya. Ya benar, agar bisa sama-sama membangun satu visi misi. Oke, baik. Terima kasih Abang. Itu aja pertanyaan dari saya, Marisa. Terima kasih atas waktunya. Eh, oke, baik. Aku tutup ya Bang. Terima kasih Oke, Abang. Selamat sama-sama. siang. Selamat siang. Oke semuanya, itu tadi dari hasil video wawancara saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.